Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Maya Trisiswati MKM, Magister Kesehatan Masyarakat dengan peminatan Kebijakan dan Hukum Kesehatan. Saya adalah dosen tetap bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah tentang kebijakan HIV/AIDS yang merupakan bagian dari blok mekanisme pertahanan tubuh atau MPT bersama dengan mata kuliah lain dari berbagai bagian di Fakultas Kedokteran. Mata kuliah blok MPT ini dilaksanakan pada semester 2 dengan bobot 5 SKS dengan metode pembelajaran pemberian kuliah, problem based learning, praktikum, dan penugasan. Dan khusus untuk mata kuliah kebijakan HIV/AIDS ini, kami mengintegrasikan penilaian, assessment, dan proses belajar mengajar bersamaan dengan bagian lain sesuai dengan ketentuan di blok MPT. Untuk mata kuliah kebijakan HIV/AIDS ini diharapkan mahasiswa yang kelak menjadi dokter tidak hanya memahami tentang informasi HIV, tetapi juga dia memahami kebijakan HIV dan berkontribusi nyata terhadap pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Deskripsi kuliah ini bisa saya sampaikan sebagaimana kita ketahui bahwa kasus HIV terus meningkat. Hal ini disebabkan oleh pemahaman yang rendah tentang HIV/AIDS, tentang tidak tersosialisasinya dengan baik kebijakan HIV, disertai dengan mitos serta stigma dan diskriminasi yang berada di masyarakat, sehingga membuat orang yang terinfeksi HIV atau orang yang hidup dengan HIV yang disebut dengan ODIV enggan untuk melakukan pengobatan. Secara medis, pengobatan HIV saat ini telah dimulai dengan adanya ARV, yaitu obat antiretroviral yang jika diminum secara rutin maka akan menurunkan angka kesakitan sehingga orang yang HIV tidak masuk ke dalam stadium AIDS dan juga menurunkan angka kematian. Kebijakan-kebijakan yang melingkupi kehidupan masyarakat, baik itu kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan, sesungguhnya telah dimiliki oleh Indonesia. Namun yang menjadi permasalahan adalah penerapan yang belum maksimal, yang salah satunya disebabkan oleh ketidaktahuan tentang kebijakan tersebut. Kami berharap bahwa dengan adanya mata kuliah ini diharapkan mahasiswa yang kelak menjadi dokter akan mampu berkontribusi nyata terhadap program-program yang telah dicanangkan oleh pemerintah untuk mencapai ending epidemi HIV di tahun 2030, yang salah satunya adalah program 3-0, yaitu Zero New Infection, Zero Death Related AIDS, dan Zero Discrimination. Dan semoga bahwa pemberian mata kuliah ini akan berdampak nyata bagi pengetahuan dan pemahaman mahasiswa Fakultas Kedokteran yang kelak menjadi dokter dan berkomunikasi atau berhubungan dengan orang-orang yang dengan HIV atau ODIV. Capaian pembelajaran mata kuliah ini telah terintegrasi oleh blok MPT yang telah ditentukan bersama, yaitu akan saya jelaskan satu persatu. Di dalam lingkup sikap, diharapkan capaian pembelajaran ini mencapai bahwa mahasiswa bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menghargai keanekaragaman budaya pandangan agama, memiliki kepekaan sosial, dan menunjukkan sikap bertanggung jawab
serta menjalankan kehidupan sebagai seorang muslim sesuai dengan visi misi dari Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi. Di bidang pengetahuan, capaian pembelajaran yang diharapkan adalah mahasiswa memahami kebijakan HIV baik di Indonesia maupun di tingkat global dan latar belakangnya. Kemudian, mahasiswa juga mengetahui bagaimana pencegahan primer, sekunder, dan tersier terhadap HIV dengan pendekatan ilmu kesehatan masyarakat. Di bidang keterampilan umum, sudah ditetapkan bahwa capaian pembelajaran adalah mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis dan sistematis, serta inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan. Kemudian, diharapkan juga mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah dan mahasiswa mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil serta selalu melakukan proses evaluasi diri. Dan terakhir, untuk keterampilan khusus, capaian pembelajaran diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan kebijakan HIV/AIDS dan latar belakangnya baik di Indonesia maupun di global, mampu menjelaskan isu-isu terkini HIV/AIDS, mampu mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan, dan mampu menjelaskan hal-hal terkait dengan HIV/AIDS seperti epidemi, faktor risiko, stigma diskriminasi, dan dukungan psikososial. Metode pembelajaran mata kuliah ini kami mengembangkan dengan konsep DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. 2 jam pembelajaran untuk teori dengan kuliah interaktif, 1 jam pembelajaran untuk feedback, tugas membuat referat. Pemberian pelajaran tersebut dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Sinkronus untuk kuliah tatap muka, problem based learning, ya, dan praktikum. Sedangkan asinkronus kita melalui learning management system yang dimiliki Yarsi, yaitu layar Yarsi yang berfokus pada penempatan materi dan pengumpulan tugas serta kuis. Penilaian mata kuliah ini juga terintegrasi dengan blok MPT, yaitu dengan ketentuan ujian akhir blok sebanyak 50%, problem based learning 10%, ujian praktikum 15%, dan tugas mandiri 15%. Selanjutnya, mari kita melihat bagaimana proses pembelajaran ini dilakukan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulai kuliah, kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Selesai? Ya, baiklah. Pada hari ini kita akan mengikuti kuliah tentang kebijakan HIV/AIDS. Nah, kira-kira sebelum kita memulai, barangkali adik-adik ada yang ingin tahu mengapa kebijakan HIV/AIDS ini perlu kita pelajari. Silakan. Karena apa? Ya, boleh. Baik, izin menjawab dokter, untuk kenapa diperlukan kebijakan khusus dari HIV/AIDS ini karena kasusnya yang sudah semakin banyak dokter, dan penyakit dari HIV/AIDS ini merupakan penyakit yang mudah menular. Apakah betul HIV meningkat terus? Betul. Tetapi apakah HIV mudah menular? Nah, ini yang jadi pertanyaan, ya. Karena ternyata HIV itu tidak mudah menular. HIV hanya menular melalui perilaku-perilaku tertentu dan kondisi-kondisi tertentu. Ya, nanti kita bahas lebih dalam lagi ya dalam kuliah ini. Selain itu, kira-kira alasan apa kebijakan HIV/AIDS ini diperlukan? Ada yang mau jawab? Oke, silakan. Terima kasih dokter, saya izin menjawab. Kenapa perlu kebijakannya? Karena HIV sendiri merupakan penyakit yang menyimpang, dok. Oke. HIV merupakan penyakit menyimpang, betul nggak ya kira-kira? Nah, nanti kita telah ya, betul nggak? Apakah ini hanya mitos atau ini hanya stigma yang ada di masyarakat ya? Karena pada dasarnya ternyata HIV dan AIDS ini banyak sekali stigma dan diskriminasinya. Kita langsung saja ke slide
Adik-adik, banyak hal yang menyebabkan mengapa untuk HIV/AIDS ini diperlukan kebijakan secara khusus ya. Bisa kita lihat di sini bahwa ternyata HIV/AIDS ini multidimensi. Ya, dia tidak hanya berurusan dengan masalah kesehatan saja, tetapi juga dia beririsan ya dengan masalah-masalah lainnya. Misalnya masalah psikososial, masalah ekonomi, masalah hukum ya, jadi multidimensi. Makanya tidak hanya masalah kesehatan yang harus dipikirkan, yang harus dibuat kebijakan, tetapi juga masalah-masalah lain terkait HIV. Kemudian kedua, pemahaman yang rendah tentang HIV itu sendiri. Tadi kita mendengar bahwa ada yang mengatakan bahwa HIV memang merupakan penyakit untuk perilaku yang menyimpang. Ya, HIV mudah menular. Nah, hal-hal seperti itu karena memang pemahaman ya yang tidak akurat dari masyarakat. Kemudian juga karena adanya stigma dan diskriminasi. Ya, kita mungkin nanti akan banyak diskusi tentang stigma dan diskriminasi. Kenapa? Karena ternyata memang stigma dan diskriminasi itu sampai hari ini masih terjadi. Ya, dan stigma dan diskriminasi ini akhirnya menyebabkan mereka ya yang sudah terkena infeksi HIV enggan untuk melakukan pengobatan. Padahal sesungguhnya ketika seorang yang terinfeksi HIV melakukan pengobatan rutin ya, minum ARV, maka dia nanti sampai pada level jumlah virusnya tidak terdeteksi. Nah, ketika seseorang jumlah virusnya tidak terdeteksi, maka dia tidak mampu untuk menularkan. Ya, itulah efektivitas dari ARV, antiretroviral. Tetapi karena stigma dan diskriminasi yang terjadi, sehingga orang enggan untuk melakukan pengobatan secara akurat. Oke? Nah, kemudian kita punya target eliminasi namanya, ya. Bagaimana kita mengakhiri epidemi HIV. Nah, epidemi HIV di Indonesia ini ada pada tahap epidemi terkonsentrasi. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah mitos, ya. Mitos yang begitu banyak, ya, terutama di daerah misalnya ya, yang membuat orang dengan HIV itu semakin takut, ya, untuk bersosialisasi atau bahkan untuk beraktivitas, ya, memenuhi kebutuhannya sendiri, ya. Oke, dan terakhir yang juga bisa menyebabkan mengapa kebijakan ini diperlukan adalah karena pengobatan HIV ini adalah pengobatan jangka panjang, pengobatan seumur hidup. Ya, ini alasan mengapa HIV ini perlu diberikan kebijakan secara khusus. Nah, kita tidak boleh lupa ada undang-undang ya kesehatan di Indonesia nomor 36 tahun 2009 yang mengatakan bahwa setiap warga negara Indonesia itu mempunyai hak yang sama untuk akses kesehatan, ya, untuk mendapatkan akses pengetahuan, layanan, ya, dan seterusnya. Sama, termasuk tentunya orang-orang yang terinfeksi HIV. Jadi undang-undang pun sebenarnya sudah mengatur gitu ya. Tapi ternyata mitos, ya, dan pemahaman yang rendah semakin gitu ya, semakin membuat orang untuk takut akses ARV. Oke? Nah, untuk kita membedah alasan-alasan mengapa kebijakan itu diperlukan, kita bahas satu-satu. Ya, informasi yang pertama yang harus kita ketahui adalah bahwa HIV dan AIDS adalah sesuatu yang berbeda. HIV adalah nama virusnya, ya, kalau AIDS adalah kumpulan gejalanya. Ya, HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, ya, dan kalau AIDS adalah acquired immunodeficiency syndrome, kumpulan gejala yang terjadi karena adanya infeksi HIV. Ya, dan kumpulan gejala ini biasanya disebut infeksi oportunistik, ya. Nah, kemudian apakah orang yang HIV ini memiliki gejala? Pemahaman yang kurang terhadap HIV dan AIDS mungkin bisa menyebabkan kita menstigma dari kelompok masyarakat ini. Ya, misalnya, oh dia bertato misalnya. Ya, mungkin ini relate dengan salah satu cara penularan HIV
yaitu penggunaan jarum suntik yang bersamaan, ya, terutama pada pengguna narkoba suntik dan juga penggunaan tato misalnya, ya. Kemudian ibu yang hamil gitu. Ya, dari mana kita bisa mengatakan bahwa ibu yang hamil itu adalah HIV? Ya, sama seperti yang lain. Ya, ini apa namanya, pengusaha misalnya, ya, seorang intelektual gitu, ya. Kita tidak bisa, adik-adik, ya, mengatakan bahwa seseorang itu terinfeksi HIV dari penampilannya. Tidak bisa. Kenapa? Karena seseorang diketahui infeksi HIV itu dari pemeriksaan darah, bukan dari penampilan. Jelas sampai sini? Jelas. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya HIV itu hanya berada di tempat-tempat tertentu. Karena kalau untuk menularkan ada syaratnya lagi, ya. Syaratnya adalah bahwa virus harus keluar dari tubuh orang yang sudah terinfeksi. Ya. Kemudian syarat yang kedua, virusnya harus jumlahnya cukup. Makanya tadi saya katakan di awal bahwa ketika virusnya tidak terdeteksi dalam pemeriksaan viralot karena dia akses obat ARV, ya, maka dia tidak mampu menularkan, ya. Jadi relate bahwa syarat untuk menularkan HIV jumlah virusnya harus cukup, ya. Syarat ketiga adalah virusnya itu harus hidup. Ya, harus hidup. Dan syarat keempat bahwa dia masuk ke pembuluh darah orang yang akan dia infeksi. Ya, jadi ada syaratnya dan perilakunya itu juga terbatas. Apa terbatasnya? Pertama, perilaku yang berisiko tinggi adalah ketika dia melakukan hubungan seks yang berisiko. Informasi-informasi ini tidak sampai ke masyarakat secara benar. Ya, sehingga masih percaya adanya mitos-mitos. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa orang yang HIV pasti berperilaku menyimpang, Anda bisa luruskan sebagai mahasiswa kedokteran atau bahkan nanti Anda menjadi dokter, Anda bisa meluruskan bahwa itu tidak benar. Ya, apalagi kasus yang sekarang terbanyak, ya, nomor 2 terbanyak sebenarnya, ya, HIV itu banyak pada ibu rumah tangga. Jelas sampai sini adik-adik? Oke. Kita lanjutkan. Ya, ini sudah. Nah, kemudian ada Permenkes, ya. Permenkes nomor 23 tahun 2022. Ya, peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur, ya, tentang bagaimana pencegahan dan penanggulangan HIV. Ya, sebenarnya nggak hanya HIV saja, juga termasuk infeksi menular seksual. Ya, nah, permen ini secara tegas gitu, ya, bisa menjelaskan bagaimana upaya-upaya program HIV ini dilakukan. Prinsipnya, strateginya, ya, bahkan sampai dengan pelaporan MONEF dan seterusnya. Untuk kesehatan. Di sektor lain ada pekerja, ya, dalam hal ini seseorang yang sudah dewasa, dia bekerja gitu, ya. Dia mengalami diskriminasi misalnya di kantornya, di pekerjaannya gitu, ya. Inilah yang membuat Kementerian Ketenagakerjaan di Indonesia juga mengeluarkan permen, ya, peraturan menteri nomor 68 tahun 2004, ya, yang mengatakan di situ tidak boleh seseorang dikeluarkan dari pekerjaannya hanya karena HIV. Ya, nggak boleh, ya, karena sekali lagi orang yang HIV itu masih bisa bekerja karena dia tidak memiliki gejala secara khusus. Kemudian prinsip penanggulangannya adalah bagaimana kita membuat program ini juga harus disesuaikan dengan norma, ya, dengan norma yang ada di masyarakat, dengan harkat martabat kesetaraan gender, ya, sehingga program-program ini terintegrasi. Program HIV ini sangat membutuhkan peran serta masyarakat. Ya, jadi adik-adik sebagai mahasiswa kedokteran, ya, apalagi nanti jadi dokter, maka adik-adik harus menjadi garda terdepan dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS. Langkah kecil apa yang bisa Anda lakukan saat ini? Ada yang mau nyampaikan? Langkah kecil yang bisa Anda lakukan adalah tidak mendiskriminasi, tidak menstigma orang yang terinfeksi HIV. Ya, Anda boleh jauhi virusnya, tetapi Anda jangan jauhi orangnya. Karena kalau Anda menjauhi orangnya, dia akan
enggan, tidak mau untuk mengakses pengobatan. Kalau dia tidak mau mengakses pengobatan, berarti dia akan segera masuk ke AIDS dan dia bisa menularkan kepada orang-orang yang dia cintai. Ya, oke. Kita lanjut. Nah, ini pasal-pasal nanti adik-adik harus baca semua dengan saksama. Oke, nah ini adalah berbagai macam kegiatan ya dari promosi kesehatan ya yang dilakukan pemerintah, ada layanan komprehensif yang berkesinambungan, kemitraan itu tidak hanya antara pemerintah dan masyarakat, tetapi kemitraan ini juga pada sektor-sektor lain. Ya, pada NGO, pada LSM, pada komunitas-komunitas ya, pada masyarakat luas itu perlu dilakukan. Ya. Nah, kemudian sebagaimana kita ketahui juga kalau Universitas Yarsi kita sudah ada ya yang namanya Yarsi HIV AIDS Care. Itu adalah bukti Yarsi, Universitas Yarsi ya dalam hal ini ingin berkontribusi terhadap upaya penanggulangan HIV AIDS. Oke. Tadi kita bicara tentang Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan. Ya, nah tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa kebijakan ini multidimensi, tidak hanya untuk kesehatan. Ya, hal yang harus adik-adik ketahui adalah ketika adik-adik mungkin nanti dalam dunia kerja akan terlihat bahwa masih ada ya diskriminasi, stigma di tempat kerja tentang HIV. Ya, orang-orang yang mungkin gitu ya, yang seharusnya dia bisa produktif ya, akhirnya dia harus keluar dan dia menjadi tidak produktif dan bahkan ya mungkin dia akan putus asa karena kesempatan untuk berkarya tidak didapatkan karena status HIV-nya. Ya, nah, kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia sebagian besar tentunya mengacu kepada kebijakan-kebijakan di tingkat global. Ya, kalau kesehatan mengacunya kepada WHO, ya, kemudian ketenaga kerjaan kepada ILO, International Labour Organization, ya. Nah, semua itu mengacu ke sana. Ya, walaupun sekali lagi seluruh kebijakan yang di tingkat global belum tentu bisa diterapkan secara baik di Indonesia. Karena karakter ya, lingkungan, sosial budaya Indonesia yang berbeda dengan masyarakat global lainnya. Nah, untuk itu ya diperlukan ya satu pemahaman yang sama tentang kira-kira apa dari kebijakan-kebijakan di tingkat global yang bisa diterapkan di Indonesia. Ya, nah itu kalau di dalam ILO itu ada yang namanya rekomendasi 200. Sisi lainnya yang sering juga menjadi perhatian kita adalah sisi pendidikan. Ya, nah untuk pendidikan ada yang namanya surat keputusan bersama 4 menteri, Menteri Pendidikan dan Menengah, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, ya, dan Menteri Kesehatan. Begitu banyak program HIV ya yang masing-masing bisa Anda lihat ya tentang kebijakan-kebijakan yang mendukung. Ya. Misalnya tentang kebijakan program pengurangan dampak buruk terhadap narkoba misalnya. Itu ada juga kebijakannya. Ya. Terus program bagaimana mengeliminasi ada kebijakannya. Bagaimana membuat ARV itu bisa dikenal, itu juga ada kebijakannya ya. Jadi kebijakan-kebijakan nanti bisa Anda searching, Anda cari karena nanti Anda akan membuat tugas ya, membuat referat untuk melihat kebijakan-kebijakan dan relasinya ya, hubungannya dengan kondisi yang ada di Indonesia. Oke, ini adalah kebijakan-kebijakan tes WHO ya yang semuanya sekarang sudah diadopsi walaupun ada yang tidak secara penuh ya diadopsi. Ini adalah programnya bagaimana tahun 2030 ya Indonesia itu mencapai ya 95%. Artinya apa? Artinya adalah orang yang terinfeksi HIV 95% dia tahu kalau statusnya HIV.
Baik, sampai sini ada yang ingin bertanya? Silakan. Oke, banyak sekali. Ya, silakan Anda. Baik dokter, terima kasih banyak dok. Izin bertanya, sebagai dokter kelak, jika terdapat pasien dengan indikasi HIV/AIDS, tapi pasien tersebut menolak untuk tes HIV, maka untuk kebijakan selanjutnya bagaimana ya dok? Terima kasih banyak dokter sebelumnya. Baik, ada kebijakan yang mengatakan nih contohnya ya, pada setiap ibu hamil itu wajib ditawarkan tes HIV. Sebenarnya nggak tes HIV aja, ada 3 ya, yaitu hepatitis dan sifilis. Ya, jadi wajib ditawarkan. Ya, ini masuk di dalam standar pelayanan minimal (SPM) ya dalam peraturan Menteri Dalam Negeri. Nah, jadi secara regulasi dia harus mengikuti gitu. Tetapi untuk orang yang HIV kita memerlukan pendekatan yang lebih ya. Karena apa? Karena sekali lagi tadi tentang stigma dan diskriminasi. Jadi langkah awal ketika nanti Anda sudah menjadi dokter mendapatkan pasien seperti ini, yang langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda harus bisa menyampaikan bahwa tes HIV itu untuk kepentingannya, untuk kepentingan pasien. Ya, sampaikan keuntungannya ketika dia sudah tes. Ya, sehingga ketika dia hasilnya HIV positif, sehingga dia secepatnya dapat akses ARV dan seterusnya ya. Jadi pendekatan secara manusiawi ya, yang mendengarkan keluhannya, memberikan edukasi ya, yang tidak memihak, yang tidak menghakimi, itu menjadi hal yang penting di dalam pendekatan Anda sebagai dokter kepada pasien. Adik-adik, hari ini kita juga akan melihat progres ya. Kan adik-adik dapat tugas referat ya. Saya acak aja ya yang maju ya. Yang maju dari kelompok 3 boleh presentasi hasil tugasnya. Mana kelompok 3? Silakan. Silakan ke depan Dek, presentasi. Mohon yang lain menyimak, nanti bisa menanggapi atau menanyakan apa yang dipresentasikan. Ayo, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok saya ingin menjelaskan mengenai target mencapai eliminasi atau mengakhiri AIDS. Ini dari Permenkes nomor 23 tahun 2022. Nah, di sini ada 3 poin yang akan saya tekankan. Di sini kita menyingkatnya 3M. Apa aja? Menurunkan infeksi baru HIV sebesar 90% dari tahun 2010. M yang kedua, menurunkan kematian akibat AIDS. Lalu M yang ketiga itu meniadakan stigma dan diskriminasi yang berkaitan dengan HIV. Jadi di situ yang saya dengarkan. Oke. Baik adik-adik, mata kuliah ini sudah berakhir di sini. Namun setiap pertanyaan yang tidak tersampaikan pada kuliah ini tentu Anda tetap bisa menyampaikan kepada saya secara langsung maupun di layar ya. Jangan lupa manfaatkan layar agar komunikasi kita tentang mata kuliah ini bisa berjalan dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video proses pembelajaran mata kuliah kebijakan HIV/AIDS. Terima kasih kepada para asesor dan para pemirsa yang telah menyaksikan. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.